Terima kasih buat penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Dan siang hari ini, kalau kami ada di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Dan saat ini kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini aku memakai hamba Tuhan. Dan urapi kami semua Tuhan. Kami berdoa setiap kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kami mendengarkan firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan segala kuasa. Biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua Tuhan. Urapi jemaat, urapi hamba dan berkati kami semua. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang sakit di tempat ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang hilang pengharapan diberi pengharapan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman. Roh Kudus yang pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Salam mujizat. Salam mujizat. Salam mereka. Salam mereka. Salam keajaiban. Salam keajaiban. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara bersuka cita, oke? Apapun kita melihat satu kejadian yang terjadi di bangsa kita, itu saudara pun tahu, Sukhoi, pesawat Sukhoi yang jatuh, yang menelan korban jiwa ada sekitar 45. Dan walaupun itu terjadi, saya percaya anak-anak Tuhan tetap bersuka cita. Amin. Anak-anak Tuhan tetap bersuka cita. Jadi hari ini saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Tadi Bapak Gembala, tadi pagi Bapak Gembala telepon, dia katakan salam buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya menyampaikan salam dari Bapak Gembala kita, berdoa buat pelayanannya, biar pelayanannya semakin dipakai Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di bulan yang lalu kita banyak belajar tentang ketaatan, tentang kesetiaan. Dan Bapak Gembala pada waktu hari Jumat katakan, ketika kita taat dan setia kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada warga kita, taat kepada apapun yang Tuhan percaya kepada kita, maka ada kebahagiaan yang mengikuti. Jadi pada bulan ini kita banyak belajar tentang kebahagiaan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius dalam pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kedua, dan bergantian sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah muridnya kepadanya. 2-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 2-3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 2-3. Berbahagialah
orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 2-3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 2-3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 2-3. Yang percaya katakan amin. Berbahagia saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan berbicara tentang kebahagiaan sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang kebahagiaan, ini adalah sesuatu yang merupakan yang dicari, bukan orang dewasa saja, tetapi dari anak-anak kecil sampai orang tua mencari yang namanya kebahagiaan. Saudaraku, kesenangan kita bisa beli, tetapi kebahagiaan ini yang sangat susah untuk didapatkan. Jadi saudara, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari. Seperti yang saya katakan tadi, kebahagiaan ini dicari oleh semua orang yang tinggal di bumi. Entah dia orang yang bukan Kristen pun mencari kebahagiaan. Apalagi saya dan saudara yang sudah percaya Yesus pun mencari kebahagiaan. Saudara dan saya di tempat ini, saya percaya kita mencari kebahagiaan. Untuk mendapat kebahagiaan, ada banyak cara yang dilakukan. Saudara ya, untuk mendapat kebahagiaan itu ada banyak cara yang ditempuh agar manusia mendapat kebahagiaan. Sehingga ada banyak orang berangan-angan, bermimpi-mimpi, ya, bermimpi-mimpi seperti, jika aku banyak uang, pasti aku bahagia. Jika aku punya jabatan, punya kedudukan, aku pasti bahagia. Kalau untuk anak-anak muda, jika aku punya istri yang cantik, pasti aku bahagia. Ya, muda ya. Dan ada banyak orang menginginkan kebahagiaan dan mengatakan kebahagiaan itu hanya sebatas yang bisa dilihat dari finansial. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat ada banyak orang keliru mencari kebahagiaan itu. Seperti yang kita lihat di televisi ya. Artis yang kena dengan narkotika, orang anggota dewan, padahal kurang apa sama mereka. Artis terkenal, banyak uang, tetapi ternyata masih ada kekosongan yang terdapat di sana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua orang menginginkan kebahagiaan. Bahagia dalam keluarga, amin. Bahagia dalam pekerjaan, apalagi bahagia dalam kehidupan. Ini sesuatu yang dicari oleh semua orang. Tetapi untuk mendapat kebahagiaan ini ternyata bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang. Ternyata untuk mendapat kebahagiaan ini ada kadang kita menemukan satu jalan yang mana yang berbeda apa yang kita pikirkan. Karena kebahagiaan itu berasal daripada jiwa. Saudara, dalam diri manusia yang sudah ikut som, ya, yang sudah ikut som dan yang perlu ikut som, segera ikut som. Nah, saudara, di dalam pelajaran som, di dalam diri manusia ada 3 pribadi. 3 dimensi maksud saya. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Yang kita akan lihat di sini adalah jiwa. Jiwa, di dalam jiwa ternyata ada juga yang namanya pikiran, perasaan.
Makanya kenapa kita lihat ada orang stres, ada orang sakit jiwa. Kenapa sakit jiwa? Karena pikirannya lagi sakit, karena perasaannya sakit, kosong. Makanya jangan heran kenapa orang itu stres. Saya percaya di sini tidak ada orang stres. Nah, tubuh kita secara utuh akan mengalami kebahagiaan jika jiwa kita akan bahagia. Ketika jiwa, pikiran, hati kita, perasaan kita akan mengalami kekosongan, maka terdapat di sana yang namanya ketidakpuasan. Kenapa ada orang yang sudah cukup berada, ada yang mati bunuh diri, yang tadi yang saya sebutkan, artis, narkoba. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang kosong. Sekali lagi, di tempat ini saya mau katakan bahwa kebahagiaan sejati hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kebahagiaan sejati itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat pembacaan kita yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan belajar kebahagiaan sejati apakah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Dalam ayat bacaan ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah pemberi kebahagiaan. Karena di dalam ayat sebelumnya ada banyak orang-orang mengikuti Yesus, mulai dari muridnya, orang-orang banyak. Orang-orang ini mereka pasti mencari kebahagiaan. Makanya Tuhan Yesus di dalam pasal yang kelima dan sampai pasal 7, Yesus menekankan di sana tentang kebahagiaan. Saudara, siapakah orang yang mencari kebahagiaan? Kalau kita lihat di dalam ayat pembacaan ini, kita akan mundur ke ayat 23 sampai 25. Saya akan berikan dua kelompok. Yang pertama, orang yang mencari kebahagiaan di sini saya sebut adalah murid-murid Yesus. Saudara, murid-murid Yesus ini adalah murid-murid yang pertama mereka adalah bekerja. Mereka punya pekerjaan. Ada yang nelayan dan lain sebagainya. Tetapi murid-murid Yesus ini mengikuti Yesus dari latar belakang mereka yang berbeda-beda. Jadi mereka mengikuti Yesus dari persoalan hidup, tingkat hidup mereka, tingkat kesukaran hidup mereka, dengan pergumulan mereka yang berbeda-beda. Tetapi murid-murid Yesus ini hanya satu yang membuat mereka sama, adalah mereka sedang mencari kebahagiaan. Walaupun di dalam tugas mereka yang sebelumnya menjanjikan, tetapi masih ada sesuatu yang kosong. Makanya mereka mencari Yesus untuk mendapat kebahagiaan. Yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang banyak. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-24-25, saya akan bacakan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kata berbondong-bondong ini saya katakan, saya percaya bukan hanya orang sakit saja, tetapi orang-orang sehat pun ada di sana. Bahkan dikatakan ahli Taurat juga ada, para imam juga ada. Mereka ngapain? Mereka mencari kebahagiaan.
Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid ini, orang-orang banyak yang saya ceritakan ini, mungkin juga adalah persoalan, permasalahan yang sama yang sedang kita hadapi saat. Mungkin saja kita berkata, saya saat ini sedang dalam mengalami kekosongan. Saya saat ini sedang sakit. Kalau bisa saja kita berkata, sepertinya tidak ada harapan buat usaha saya, buat pekerjaan saya, dan lain sebagainya. Semua tidak punya harapan. Bisa saja kita berkata juga bahwa saya akan sehat, secara fisik saya sehat, secara finansial semua mencukupi, tidak menjadi beban. Tetapi saudara, kenapa sampai saat ini juga kita merasakan sepertinya ada yang kurang, ada yang kosong, dan bahkan kita merasakan bahwa kebahagiaan sesungguhnya belum kita temukan. Suatu tanda tanya yang besar. Apa definisi kebahagiaan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya malah bisa di dada. Saudara jangan bilang saya sakit jantung. Itu adalah sesuatu yang menakutkan buat saya. Pada waktu hari Selasa yang kemarin, saya pergi ke dokter. Saudara, sakit ini saya derita, saya alami kurang lebih dari Januari. Saya mulai terasa sakit itu masuk bulan Februari. Sakit betul. Kalau tarik nafas katanya kan jantung. Ini tarik nafas saja tidak. Bisa tekan nafas lama-lama sakit betul. Sakit pokoknya. Jadi karena saya penasaran ini sakit apa, saya coba periksa sama dokter. Saya tidak mau kasih tahu sama orang. Saya tidak mau kasih tahu sama siapa-siapa. Yang tahu adalah istri saya. Kenapa saya tidak mau kasih tahu? Karena terlalu cepat orang berkata, jangan-jangan kamu sakit jantung. Daripada saya stres pikirnya, nggak usah kasih tahu. Nah, saudara, saya rasa sakit. Kemudian karena saya penasaran, 3 kali saya periksa. Periksanya bukan ke dokter praktik, saya pergi ke puskesmas. Karena ada mumpung ada kartu gratis yang pakai saja periksa. Ya. Nah, ketika saya periksa, saudara, 3 kali periksa, tidak juga ketemu penyakitnya. Saya tanya ini sakit apa? Bilang masuk kami itu lama betul masuk kami. Saudara, saya bilang, ditambah lagi lihat yang pemain sepak bola ya, yang suka nonton bola, ada yang mati tiba-tiba mati di tengah lapangan karena jantung. Terus saya lihat ditambah takut lagi. Ya, masih muda, kena serangan jantung, pelayanan belum selesai, saudara ya. Nah, saya memang rasa takut, saya sangat takut yang namanya jantung. Saya coba lihat apa ya sakit ini ya. Saya sendiri bilang, jangan-jangan ini radang paru-paru. Pokoknya macam-macam. Dokter berkata, apa kamu pernah mengalami yang namanya muntah? Muntahnya enggak, pusing enggak, apa lagi? Batuk enggak, ada semua. Saya bilang lah, apa ini penyakit ini? Jadi saya berdiri di kaca. Saya berdiri di kaca setiap hari saya berkata, dalam nama Yesus, jantungmu sehat. Tunjukkan sama saya. Paru-parumu sehat, tidak ada sakit. Saya katakan dalam nama Yesus. Kemudian hari Selasa yang lalu, saya minta surat rujukan dari dokter, dari puskesmas, pergi ke dokter di rumah sakit, dokter penyakit dalam. Cerita, saya masuk ke sana dan diperiksa, kemudian di-scan, lihat apa sebenarnya penyakit, dan dilihat semua saudara sehat semua, Lalu saya kembali ke dokter, ini apa sebenarnya sakit ini? Dokter bilang, kalau jantung enggak, jantungmu sehat semua, kalau paru-paru juga sehat.
Apa ini?